Kakak nasihati kamu biar kamu punya sopan santun. Karena dari tadi kamu itu nggak punya sopan santun. Coba deh kamu tunjukin kalau kakak ini menghujat. Kakak menghujat apa sama kamu? Bisa nggak kamu tunjukin? Nggak bisa kan? Itu namanya kamu nuduh, kamu fitnah. Masa orang tua kamu ngajarin kamu fitnah, dek? Kan nggak seperti itu. Kamu bikin malu mamamu sendiri. Kamu fitnah, itu namanya. Namanya kamu fitnah. Nggak boleh kamu fitnah, ya. Jangan kamu fitnah, nggak boleh. Salam Om Antonius. Assalamualaikum adik kecil. Kasih Om Ferguson, sudah dijawab. Salam saya. Pak Ustadz ini dulu, belajar dulu apa itu kanonisasi Al-Quran. Tante Monka, kalau di Al-Quran, Qul huwallahul ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tuhan itu satu, tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Iya, sama-sama adik kecil. Gimana kabar mama papanya? Masih sesatnya Mbak Batu? Astagfirullah. Suruh tobat dong mereka berdua, dek. Siapa yang sesat, Om? Nggak kebalik ya? Berarti bukan tauhid adikku, tapi ahad gitu loh. Beda tuh, ahad sama ehad. Yohanes 7:16. Jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia Allah yang telah mengutus aku. Yohanes 5:24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengarkan perkataanku dan percaya kepada Dia Allah yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Yohanes 5:37. Allah yang mengutus aku, Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya pun, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Yohanes 8:29. Dan Ia Allah yang telah mengutus aku menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Yohanes 12:44. Barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia Allah yang telah mengutus aku. Pokoknya mereka tuh sama-sama keterbelakangan lah ya dari Al-Quran mereka sendiri. Tante, sifat Allah di dalam Al-Quran tidak seperti Yesus. La yusallu wa ma yafa'alu wa hum yus'alun. Dia Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi merekalah yang akan ditanya. Apa beda? Kalau siti kamu kan tidak berwujud itu deh. Udah jelas beda dengan Yesus. Yesus Tuhan Kristen itu berwujud, ya. Tuhan yang hidup, Tuhan yang pasti, bukan dalam hayalan. Adikku sayang, buat apa juga lu nanyain pekerjaan Tuhan? Kurang kerjaan banget. Iya, kalau ada anak kecil itu gimana itu? Nanti mentalnya nggak kuat. Tuhan itu tidak bisa dilihat, katanya Yesus. Yohanes 5:37. Allah yang mengutus aku Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya pun, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Aku pun juga firman, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Yohanes 1:4. Untuk kebenaran mentalku sudah siap, Paman. Ya, adik sayang, mental kamu sudah siap itu kan kata kamu. Tapi kan yang lebih memahami mental kamu siap atau tidak kan saya lebih paham loh, Dek. Ya. Coba dipikir, Paman, kalau Yesus adalah Tuhan yang mempunyai kuasa untuk menghakimi manusia, memangnya pada Tuhan yang mana lagi Yesus akan menyerahkan segala risalah yang pernah Dia alami selama Dia hidup. Sadarlah kalian Kristen, Yesus itu bukan Tuhan, melainkan hanyalah seorang utusan yang kalian paksa menjadi Tuhan.
Tante, gimana mau masuk surga? Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan dan besarlah kesejahteraan mereka. Yesaya 54:13. Teman, ajaranku harus baik. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Ulangan 11:19. Putri Salam gak mau nginjil nih sama gue. Kebenaran atau kebetulan? Itu permasalahannya. Ya adikku. Ini ajaran kasih, bisanya cuma menghujat. Ajaran kasih memang kasih deh. Hujatnya di mana? Coba jelaskan dulu sama saya, biar saya wakilin. Di mana kamu merasa dihujat itu? Hah? Tapi suara kamu ini sepertinya masih umur berapa nih? 6 tahun ya? 6 tahun, 7 tahun. Bilang anak kecil nikah sama nenek-nenek, mana ada. Ini nggak salah nih ngomong, ya itulah Ustazah Ali Ferguson. Ustazah Malik Ferguson. Bukan Ustazah Tante Fergi. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Matius 18:10. Bukan kuanggap kau rendah, kau kuanggap anak kecil. Tidak kuanggap kau rendah. Belajarlah, kawan kayak gini kan disuruh bapakmu ini. Jangan-jangan handphone pun kau tidak punya. Jangan-jangan. Nggak kuanggap kau rendah, tapi kau masih kecil. Waktunya belajar, itu maksudku. Benar. Anak kecil itu tidak akan pernah dipandang rendah, adikku sayang. Tidak. Justru karena itulah ada kasih. Dan aku tuh mengasihi kamu. Ini namanya Om Depa Antonius. Siapa yang namanya Depa Antonius? Siapa, Mei? Ustadz Ferguson. Kalau tidak menganggap rendah anak kecil, maka dengarkan Om. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi nikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Timotius 3:14 ayat 15. Yohanes 7:16. Jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia Allah yang telah mengutus aku. Kalau saya udah jelas benar dong memahami kebenaran itu, adik sayang. Yang tidak memahami itu kan kamu. Dan kamu masuk ke ranah Alkitab, kamu baca-baca. Kenapa kamu tidak masuk aja jadi Kristen, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan? Ayo, kamu ini kan membicarakan kebenaran Alkitab itu. Bisa dipastikan kamu menerima kebenaran itu, makanya kamu baca itu, ya, kamu bacakan dengan semangat jihad kamu. Berarti kamu kan sudah wajar dong, seharusnya kamu menerima Yesus itu sebagai Tuhan. Bagaimana? Apakah kamu mau? Kebenaran aku terima. Asyhadu alla ilaha illallah. Isya Rasulullah. Paman, Yesus itu nabi. Matius 20:23. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku Allahku telah menyediakannya. Coba dipikir, kalau Yesus adalah Tuhan yang mempunyai kuasa untuk memasukkan manusia ke dalam sorga, mengapa Yesus tidak bisa memberikan tahta kemuliaan pada muridnya? Paman, di Bible pun dia juga nabi. Di Al-Quran pun berkata dia juga nabi. Qala rabbi ja'alni ayatan qala ayatu kal yaiman nasosal saya bin syariah فخرج على قومه من
kepadamu. Ialah engkau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam. Padahal engkau sehat, maka dia keluar menuju kaumnya dari mihrab, lalu dia memberi syarat kepada mereka, bertasbihilah kamu pada waktu pagi dan petang. Nah, saya maklum kesimpulan kamu seperti itu. Karena kalau anak kecil itu kan dikasih makan, pasti harus disuapin, ya kan? Kalau nggak disuapin nggak akan tahu, masukkan nasi ke mulut. Begitu juga dengan adik. Adik bisa membaca, tapi belum tentu adik memahami itu, ya. Makanya jalankan perintah Allah SWT kamu. Apa itu perintahnya? Bertanyalah kamu soal kebenaran kepada Kristen. Pakai Al-Quran salah, pakai Bible salah. Lukas 7:16 ayat 17. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melewat umatnya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Tante Selam, kalau nggak mau pakai Bible, ya udah pakai Al-Quran nih gue. Qala innama ana rasulu rabbi ilaah balaqi ghulamun zakiya. Dia Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu, seorang anak laki-laki yang suci. Baik adik, Tante mau kasih tahu sama kamu. Jangan ambil satu ayat terus Anda berkoar-koar. Ya, orang tua lu ngajarin untuk berkoar-koar memfitnah Yesus. Ya, Yesus bukan seperti Muhammad, manusia biasa. Ya, Yesus itu Tuhan. Ya, Injil Yohanes pasal 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat karena akulah guru dan Tuhan. Ya, itu pengakuan Yesus bahwa dia itu Tuhan. Ya, Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai selesai. Itu di situ Yesus mengatakan kepada Filipus kalau tidak salah, bahwa Filipus di saat itu Filipus meminta ditunjukkannya Bapa itu kepadanya. Yesus bilang, sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, mana mungkin mana bisa kamu menyuruh aku menunjukkan Bapa? Tidak tahukah kamu bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Melihat aku sama dengan melihat Bapa. Artinya apa? Yesus itu adalah Allah. Allah itu adalah Yesus. Jadi adik masih kecil, banyak belajar ya, yang comot-comot ayat seperti ustadz-ustadz loh. Kebenaran itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Maaf, Tante, saya mewakili Yesus. Dan kamu bapak-bapak, ibu-ibu, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihati Tuhan. Efesus 6:4. Dengar VN Tante di atas. Kamu masih kecil, masih banyak belajar. Ya, jangan suka memfitnah Yesus, karena hukumannya berat bagi kamu. Kamu masih kecil, jadi berhati-hati dalam berbicara, berhati-hati dalam mengucapkan sesuatu. Karena hukuman yang akan diberikan Yesus kepada setiap orang yang menghina dia adalah jaminannya neraka. Ya, kamu bilang kebenaran itu mutlak. Kebenaran dari mana? Adakah kebenaran dalam Islam? Tunjukkan kebenarannya apa. Masuk surga aja masih pakai mudah-mudahan. Semoga berbuat amal kok kebenaran. Masih kecil, urus sekolahmu. Tante, di Injil dia bilang nabi, di Al-Quran dia juga dibilang nabi. Apa salah saya? Meme dengar Umi nggak? Meme jangan panggil tante. Si Helen itu udah tua, panggil Oma. Umi,
saya panggil Oma ya. Dia terserah. Tapi kalau di Bible, dia adalah Tuhan dan juru selamatku. Paham loh, anak kecil gembel. Iya, dia udah tua, Meme. Jangan panggil tante. Kalau tante itu masih muda banget. Ya, kalau Helen itu Siloam itu udah tua. Jadi Meme yang harus sopan ya, panggilnya Oma ya. Siapa yang bilang nabi? Injil sendiri, Bible sendiri yang bilang nabi, Tante. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum, keluarga, dan di rumahnya. Markus 6:4. Man, debat tuh pakai PN. Kalau nggak mau pakai PN, gue nyanyi nih. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Iya Om, baru pulang ngaji tadi. Adakah yang mau dengar firman Tuhan? Kalau nggak ada aku mau tidur nih. Dik, gimana? Kamu udah tanya nggak belum ayahnya? Hah? Atau udah tanya nggak tuh guru ngajinya? Tanyalah, apakah Tuhan Islam itu sama dengan Tuhan yang disembah Nabi Musa? Ayo tanya dong. Di mana bodohnya Tante? Di mana? Jelaskan. Kenapa kalian panggil guru saya? Diskusi aja sama aku. Udah, kalau kamu bisa, kamu jawab aja. Apakah Tuhan yang disembah Islam itu sama dengan Tuhan yang disembah Nabi Musa? Ya udah jawablah kalau kamu memang cerdas. Ya bisa jadi sih kamu lebih cerdas dari guru ngaji kamu, ya kan? Wajar saja Yesus bilang kalian bodoh, Oma. Kebodohan melekat pada hati orang tua, tetapi anak akan mengusir itu daripadanya. Amsal 22:15. Oh, berarti surat Amsal itu iblis ya yang bikin. Gue jelasin aja, Paman pasti nggak bakalan sadar. Nabi Musa alaihi wasallam adalah nabi paling mulia di kalangan Bani Israel. Beliau bergelar kalimullah, orang yang diajak bicara langsung oleh Allah di dunia. Dan beliau termaksud salah satu nabi ulul azmi dalam Al-Quran. Perjalanan beliau paling banyak disebutkan oleh Allah setelah Nabi Muhammad SAW. Sebagian yang menghitung nama beliau disebutkan sebanyak 136 kali dalam Al-Quran. Kisah Musa Allah sebutkan secara terperinci. Ada di 4 surat Al-Baqarah, Al-Arab, Tahnah, dan Al-Qasas. Umat beliau, Bani Israel, adalah umat yang paling atfal di zamannya. Allah berfirman, hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu. Dan ingatlah pula bahwasanya aku telah melebihkan kamu atas segala umat. Quran Al-Baqarah ayat 47. Adik sayang, kamu kenapa tidak jawab yang saya tanya? Kamu tidak perlu berkhotbah, adikku sayang. Kamu jawab aja. Apakah Tuhan Islam itu sama dengan Tuhan yang disembah Nabi Musa? Ayo, itu aja nakku. Aduh Paman, gue sindir aja nggak jelas. Itu jelas sih Al-Quran. Adik sayang, makanya tolong kamu dibantu sama ayah kamu di situ. Pertanyaan Paman itu simpel. Apakah Tuhannya Islam sama dengan Tuhan yang disembah Nabi Musa? Ya atau tidak? Jika iya, apa alasannya? Jika tidak, katakan juga apa alasannya, adik sayang. Di Al-Baqarah itu Tuhannya siapa? Masa itu aja gue petik nggak tahu? Adik sayang, kalau kamu tidak bisa menjawab, lebih bagus jujur. Paman, saya tidak tahu. Biar Paman jelaskan. Jangan kamu belajar ngeles, itu namanya dosa adik sayang. Kasihan kan, masih kecil-kecil sudah berdosa.
Ayo, kamu jawab aja ya. Paman, Al-Quran itu dari mana? Coba. Lah, kenapa kamu balik bertanya, nak? Apakah itu yang diajarkan yang di samping kamu? Nanti paman akan jawab pertanyaan kamu, ya. Makanya selesaikan dulu yang paman tanya tadi. Ayo dong dijawab. Apakah sama Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad kamu dengan Tuhan yang disembah oleh Nabi Musa? Ya, paman tunggu. Cilup. Bah. Al-Quran itu dari Allah. Pasti sudah jelas itu sama. Trik bahas ya, Paman. Nanti ujung-ujungnya lari ke Roh Kudus. Gimana adik sayang, tidak bisa kamu jawab kan? Ya kan? Gimana kamu bisa jawab adik sayang? Makanya kamu itu sebenarnya belajar. Cuma mungkin ayah kamu tidak punya cukup nyali untuk berdebat, jadi kamulah dilakukan menjadi tameng. Ya kan? Ayo jawablah yang paman tanya tadi. Yes, dia punya roh karena dia adalah makhluk yang bernyawa. Gimana adik sayang, tidak bisa kamu jawab kan? Ya kan? Gimana kamu bisa jawab adik sayang? Makanya kamu itu sebenarnya belajar. Cuma mungkin ayah kamu tidak punya cukup nyali untuk berdebat, jadi kamulah dilakukan menjadi tameng. Ya kan? Ayo jawablah yang paman tanya tadi. Sekarang gue yang nanya, Paman terus nanya sama anak kecil. Nah, jika adik berkata bahwa Allah SWT punya ruh, berarti adik tidak memahami Al-Quran kamu. Udah, makanya kamu belajar nak ya. Karena nanti saudara-saudara seiman kamu nanti marah sama kamu. Karena Allah SWT kamu itu mereka tidak meyakini bahwa Allah SWT kamu itu punya ruh, tapi jad. Udah ya, kamu sekarang tidur ya sayang ya. Bilang Musa, bukan Tuhan, aduh. Gimana adik sayang, tidak bisa kamu jawab kan? Ya kan? Gimana kamu bisa jawab adik sayang? Makanya kamu itu sebenarnya belajar. Cuma mungkin ayah kamu tidak punya cukup nyali untuk berdebat, jadi kamulah dilakukan menjadi tameng. Nih gue bahas roh. Di sorga itu seperti roh atau daging? Paman, di sorga kalian itu roh atau jasad? Ayo. Tuh kan? Kamu itu memahami fitnah pun kamu tidak paham. Jika anak kecil itu, saya katakan, kamu jadikan tameng kamu, karena kamu kan seiman dengan dia. Ya kan? Wajar saya katakan itu bagian dari kamu. Jangan kamu tuduh saya yang memfitnah kamu. Justru kamu yang memfitnah saya, mengatakan si Helen pacar saya lah. Hah? Itu baru fitnah. Gimana sih? Apakah memahami ucapan, kalimat aja kalian tidak mampu? Kalau tidak mampu ngomong, biar saya tidur. Karena saya memang khusus mencari Islam yang benar-benar punya ilmu mumpuni sampai makrifat. Ayo. Bukan karena keimanan, tapi Yesus berkata seperti ini. Kebodohan melekat pada hati orang tua, tetapi anak akan mengusir itu daripadanya. Amsal 22:15. Adik sayang, nanti itu kan paman jawab. Ya. Ntar kalau 1, 2, 3 jadi bagian diskusi, kamu nggak cukup untuk menalarnya. Itu aja kamu jawab dulu. Ayo, jangan kamu bilang, saya kan paman bilang Musa lah. Adik ini telinganya budek atau adik coba-coba mau berdusta. Ayo dong. Apakah Allah SWT itu sama dengan Tuhan yang disembah oleh Nabi Musa? Jawab dong. Nang ning nong, nang ding dang ding dong. Paman sudah 3 kali bertanya sama saya. Saya cuma 1 pertanyaan, masa 1 aja nggak mampu? Adik sayang, bahkan paman lebih dari 3 kali bertanya, tapi pertanyaan yang sama. Bahkan lebih dari 3 kali pertanyaan saya ulang-ulang, malah adik tadi salah lagi. Adik bilang tadi, yang saya maksudkan Musa. Adik kan ngomong seperti itu.
Ayo dong. Katanya paman masuk surga. Yang di surga itu roh atau daging? Allah, mana ada punya roh? Allah itu menciptakan roh. Kenapa adik berteriak? Bilang Musa bukan Tuhan. Berarti adik dong yang telinganya budek. Aduh, gimana sih adik? Padahal udah berulang-ulang lo paman ulang-ulang itu pertanyaan. Apakah Allah SWT Islam? Berulang-ulang lo paman jelaskan, paman ulang-ulang. Gimana ini coba? Inilah akibat kalau anak kecil sudah dibuat jihad-jihad. Innalillahi wa inna titik. Nggak kebalik ya paman. Yesus yang innalillah. Selamat malam, ini rupanya masih adik kecil ya. Ini tolonglah ini, jangan adik kecil, jangan. Ini khusus untuk dewasa ya. Ini tolong orang tuanya dikondisikan ini anak kecil. Ya sayangilah anak kecil. Masih belum porsinya. Tolong jangan masuk dulu ya. Jangan adik, aduh. Adik sayang, kenapa nggak dijawab-jawab pertanyaan paman? Jawab dong. Kalau tidak bisa, adik tidur dulu atau belajar dulu. Ya. Nanya roh, gue tanya nggak dijawab. Alamak, malu ya sama anak kecil. Waduh, ini belum saatnya adik. Belum adik, aduh, ini orang tuanya gimana toh? Tolong bapak ibu orang tuanya. Paman, pernah dengar cerita Rasulullah nggak? Nabi Muhammad pun menjelaskan tentang kebenaran. Kamu itu lu kok sok-sokan dakwah anak kecil dimasukin ke sini. Kamu tahu hukumnya taklif enggak? Sok-sokan. Dari tadi nggak bisa jawab gitu kok. Muslim apaan kamu siar dakwah sembarangan. Paman, kalau kamu muslim, coba baca surah yang pendek-pendek aja. Kamu aja dek sini yang mau buka-bukaan kita macam apa, kamu saja, jangan anak kecil. Anak kecil itu belum ranahnya dek ya. Kamu aja coba mau bahas apa dek. Paman, kalau paman muslim, coba sebutkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau paman bisa, berarti di lidah paman tidak ada setan. Suaramu kelewat lembut. Jadi berkesan kayak apa ya, tanda kutip gitu. Sekarang kamu coba tunjukkan dalilnya ke saya. Pelarangan terhadap anak kecil untuk mengajarkan sebuah kebenaran. Silakan. Kamu pahami taklif itu. Taklif itu kan belum akil balik, tidak bisa terkena taklif. Masa kamu gitu mau mencari larangan, gimana toh? Berarti kamu tidak paham taklif berarti. Gitu kok anak kecil dibawa-bawa dakwah syiar ke sini, gimana tuh? Ini bukan porsinya loh itu. Sampean tunjukkan dalil dulu baru bicara. Pelarangan terhadap anak kecil untuk menyampaikan sebuah kebenaran. Tunjuk dalilnya dulu. Ya. Tunjuk dalilnya dulu. Kalau nggak ada dalil, kamu diam. Artinya kamu nggak ada ilmu. Paham? Ini siapa ini? Naswa. Kayaknya kalau nama lama yang saya tahu Naswa SDDI atau SSDI ya. Kalau nggak salah seperti itu. Dulu pacarnya sempat jadi pacarnya siapa? Irfan Teri kalau nggak salah. Ya udah paman, kalau berbohong. Kalau kalian Islam, pasti kalian sudah bisa membaca syahadat paman. Udah diminta bang tadi. Aku minta, katanya dia ulama Nahdlatul Ulama. Aduh, memalukan, merusak sekali. Aku tanya, mana dalilnya kalau misalkan ada larangan anak kecil untuk menyampaikan syiar? Kamu pelajari taklif itu, masa nggak sadar kamu taklif? Taklif itu sesudah akil balik loh. Sadar tahu taklif nggak sama ini? Kok minta dalilnya ya taklif itu? Waduh, ini muslim macam apa ini? Coba ajari saya dong. Taklim itu apa dan syarat-syaratnya kayak mana? Coba. Di mana dalilnya dalam Al-Quran tentang syarat-syarat adanya batasan umur dalam taklim? Coba, saya ingin tahu dalilnya. Silakan. Dalilnya ya taklif itu. Kamu carilah googling taklif itu yang kayak gimana.
wajib apa enggak bagi anak yang belum akil balik. Cuma gitu aja, masa sulit-sulit amat. Ini Islam model apa sih? Anak-anak kecil dibawa masuk debat ke sini, nggak paham hukumnya kamu itu. Anak kecil itu kelihatan jauh di atas kamu. Kamu dimintai dalil tentang taklim aja kamu nggak mampu tunjukkan. Kasihan kali ya. Oh, jadi begini Muslim itu ya, sudah diingatin baik-baik, ternyata seperti itu. Apa susahnya kamu googling mencari pemahaman taklif? Apa sih susahnya? Ini debater pemula kayaknya ini. Diingetin baik-baik nyala terus ini. Loh, kamu itu membatasi usia di dalam menjabarkan kebenaran. Artinya kamu lebih paham. Loh, sekarang kok lo malah ngajarin orang nge-googling. Artinya kamu nggak paham dalilnya ya? Kasihan kali kau. Pakai nyamar-nyamar pula kau jadi Muslim. Kamu nggak paham taklif. Jangan bawa-bawa anak kecil, Dek. Siapa kamu? Kamu akun Facebooknya siapa? Kayaknya seperti pemula kamu ini. Taklif aja nggak paham masih bertanya. Gitu sok-sokan dakwah pakai bawa anak kecil ke sini. Waduh, parah kamu ini, parah betul kamu ini. Tunjukkan dalilnya dulu. Umat Islam itu selalu berdasarkan dalil di dalam menjabarkan sebuah konsep atau rumusan. Sekarang kau katakan anak kecil itu tidak boleh ikut dalam mengajarkan kebenaran, menyampaikan sebuah kebenaran. Di dalam berdakwah anak kecil kamu larang. Itu aturan mainnya dari mana kamu tahu? Sekarang kau bawa taklim. Ngerti taklim nggak kamu? Justru saya yang tanya, kamu ngerti taklim nggak? Ya, jadi kalau kamu Kristen aja. Nggak usah kau nyamar-nyamar jadi Muslim. Oleh karena sudah ketahuan satu grup Kristen ini tidak ada yang mampu membantah anak kecil itu. Sekarang kamu tampil karena sudah malu kamu ngaku Muslim. Kamu nggak malu? Hah? Bukan taklim, tapi taklif. Taklif, bukan taklim. Nah ini ya, ini karakternya debater sekarang begini. Tadi sudah diingatin baik-baik. Jangan bawa anak kecil seperti itu, saya minta maaf. Ini demi Allah, wallahi tallahi billahi, demi Rasulullah, saya tidak berbohong. Bukan begini adabnya cara syiar dakwah seperti itu. Wah, ini parah debater pemula ini. Ayo Paman, kalau bisa baca ayat kursi aku keluar dari grup. Ya berarti Anda tidak paham taklif itu Anda. Mendingan sadar diri, ndak usah sok-sokan dakwah begitu loh ya. Berarti belum paham kaidah dakwah yang betul bagaimana Anda ini. Alah, bawa kaidah dakwah lagi tuh kamu. Taklim itu pengajaran. Nah sekarang apakah ada batasan? Dalam mengajar dan dalam proses belajar dan mengajar itu ada batasan umur. Kamu dapat dari mana itu ilmu? Kamu ditantang loh sama anak-anak kecil itu. Kalau kamu mampu baca ya, ayat kursi atau apalah di tantangannya beliau keluar dari grup ini. Itu tantangan buat kamu. Ayo buktikan. Jadi kamu jangan nyamar-nyamar katakan dirimu itu Muslim. Ya, kau kelihatan tidak ada ilmu. Kalau kau Muslim kamu gak ada ilmu. Kenapa? Karena belajar dalam Islam itu menyampaikan sebuah kebenaran itu tidak ada batasan umur. Ya, itu menandakan bahwa kalian ini sudah tidak bisa lagi membantah meski anak kecil. Justru kalian tersakiti ketika anak kecil yang mengajarkan kalian ajaran kalian, gitu loh. Ayo, kamu ditantang ayat kursi oleh anak tersebut. Kalau kamu mampu dia keluar. Dan satu hal yang mesti kamu tahu, ya, kamu harus paham. Anak itu dididik memang untuk menjadi seorang penginjil. Lu mau apa? Ayo. Pak ya, ini jawab pertanyaan saya dulu. Kenapa Bapak mempermasalahkan anak kecil untuk berdakwah gitu loh Pak? Emang apa gitu loh masalahnya? Emang nggak boleh gitu Pak? Nah, kembali lagi berarti kamu tidak paham taklif terhadap yang belum akil balik. Itu kamu googling dulu lah. Dicari, mudah sekali googling itu. Masa sulit-sulit banget sih, tinggal ketik. Nah begini ya, saya di atas tadi sudah bersumpah berapa kali? Tallahi, wallahi, billahi, demi Rasulullah. Kalau demi sumpah itu kalian tidak percaya, ya sudah terserah. Tapi saya jujur, dengan karaktermu seperti itu dipastikan kamu belum menjadi Muslim seutuhnya, belum.
Belum saatnya kamu berdakwah, belum saatnya. Sebab kamu tidak punya adab. Ini Islam ini akan rusak, hancur oleh orang-orang sepertimu. Adab berdakwah sepertimu hancur Islam ini. Karena orang-orang pemula seperti kalian. Apapun bisa kalau cuman lisan. Mau tallahi wallahi. Bisa. Apapun itu bisa. Namanya juga lidah tidak bertulang. Ya kan gitu. Nah sekarang saya minta dalilnya dong. Dalil pelarangan, baik itu sabda dari Rasulullah ataupun firman Allah. Tunjukkan kalau ada pelarangan bagi anak kecil untuk menyampaikan kebenaran. Silakan, tunjukkan itu. Ayo. Saya tidak percaya paman itu muslim. Coba syahadat. Kau tanya dulu bapakmu itu ya. Itu surah itu turun dalam rangka apa? Sebab nuzulnya tuh coba dulu tanya sama bapakmu itu ya. Kau pun belajar dulu kau ya. Belajar yang benar. Sekalian aja juga kamu tunjukkan dalil jika anak kecil itu diperbolehkan masuk ke room WA. Dalilnya ya. Pamer-pamer kebodohan semua ini jadinya. Kalian panik kan? Hai, sampai harus nyamar-nyamar jadi Islam. Panik lawan anak kecil. Babak belur kalian. Anda percaya tidak terserah. Saya sudah bersumpah dengan nama Allah 3 kali tadi. Berkali-kali saya bersumpah. Wallahi billahi demi Rasulullah. Mungkin mau syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Agar percaya sampean bahwa saya muslim. Anda ini terlalu banyak debat bebal, tidak tahu dasar hukum. Itu akan merusak hakikat dari kitab suci. Apa yang Anda siarkan itu menjadi rusak. Karena adabnya tidak punya, seperti itu loh bahayanya itu. Apalagi anak-anak kecil tadi, aduh. Jangan seperti itu. Salah mau nipu ya. Masa Mei syahadat kayak begitu Mei? Ketawain aja Mei. Asami, syahadatnya Astala. Coba ajarin si penyusup itu syahadat sayang. Kalau nggak percaya Yesus itu Tuhan, coba baca Asyhadu alla ilaha illallah Isa Rasulullah. Ya boleh silakan, adabnya harus dipakai dan tolong jangan bawa anak kecil. Cuma itu saja permintaan saya. Karena kalian dipermalukan sama anak kecil. Ha. Dari tadi dia ngaku muslim, tapi di atas si Ferguson dibela, si Helen dibela, semua kafir dibela, tapi dia kekeh ngaku muslim. Ternyata begitu syahadat ketahuanlah penipu itu. Kan begitu deh, kamu ini belum saatnya syiar debat bahwa anak kecil, hukumnya taklif tidak tahu. Orang sudah sumpah menyebut nama Allah, sudah syahadat, kamu juga tidak percaya. Artinya hatimu bebal ini, kebanyakan debat. Kamu tidak punya adab kamu ini sebenarnya. Belum layak kamu ini syiar-syiar seperti itu. Loh, kamu jangan lupa, siapapun bisa bersyahadat, dan itu adalah permainan-permainan orang-orang kafir. Ya, meliuk-liukkan lidah, bersyahadat, bersumpah demi nama Allah, menyebut teos dengan sebutan Allah, menyebut buku karangan dan sebutan Alkitab, menyebut penjaga dan sebutan Rasul. Itu udah permainan kafir yang kayak begitu. Jadi tidak perlu kamu menyembunyikan identitasmu. Ya, kalau kau muslim, tunjuk dalil. Mana dalil pelarangan anak kecil untuk menyampaikan kebenaran? Ada enggak? Taklim. Kamu perlu belajar lagi. Kalau mau menyusup itu yang total dong. Ya, tunjuk dalilnya dulu. Kami tahu kok, ini grup kalian, ini rumah kalian, diobok-obok sama anak kecil usia 5 tahun. Malu kalian, iya kan? Nah wajar kemudian kalau kalian panik, ngaku-ngaku muslim kau sudah. Tapi kamu jangan berpikir bisa membodoh-bodohi kami gitu loh. Kami agak keluar dari grup karena itu mereka takut sama anak kecil. Kebodohan melekat pada hati orang tua, tetapi anak akan mengusir itu daripadanya. Amsal 22:15. Neng, tujuan Bapak itu mulia, Neng. Melarang anak di bawah umur bergabung dalam lingkungan kekerasan seperti ini.
Loh, Pak, emang apa masalahnya anak kecil untuk berdakwah? Ya hak dia lah, Pak. Mau dia berdakwah ke, mau dia enggak berdakwah ke. Kok Anda mempermasalahkannya? Ini saya ulang lagi ya untuk saudara-saudara yang Kristen, Chef Sebastian Wagner ataupun siapapun kamu, saya tawarkan lagi, saya siap melayani pendeta ataupun pastor lulusan STT, sarjana teologi, paham hermeneutika, paham berpresposisi, bertanya apapun Quran saya layani. Ini beneran, jangan di sini. Waduh, di sini ini kacau, anak hujat, caci maki, tidak tahu adab. Ini merusak iman sebenarnya. Ini merusak iman. Ini sangat disayangkan sekali loh, Zef. Ini beneran deh, Zef. Aduh, parah ini. Pernah enggak saya menghujat Yesus di sini, Zef? Tidak pernah kan? Ini tawaran terbaik loh sebenarnya ini. Ini saya kasih tahu ya, di sini ini sudah dimasuki intel-intel di room ini. Ini kalian para penghujat ini, ya tunggulah nanti, tunggu saja nanti kalau tidak percaya. Saya sudah mengingatkan kalian, berarti saya menyayangi kalian, begitu loh. Tidak usah terlalu tinggi, dalil pelarangan anak kecil menyampaikan kebenaran itu dulu tunjukkan. Ya, nggak usah terlalu tinggi lah bahasanya. Ya boleh silakan, adabnya harus dipakai dan tolong jangan bawa anak kecil. Cuma itu saja permintaan saya. Kok katanya muslim, tapi kok lidahnya kejelit. Haha, malu tuh. Dek Sumar, saya tadi sudah minta baik-baik ya. Juga sudah bersumpah dengan Allah Subhanahu wa taala, juga membaca syahadat. Kamu tidak bisa menerima itu, parah kamu ini. Talif aja tidak ngerti, parah. Hatimu ini bebal. Sesungguhnya kamu bukan muslim, kamu hanya Islam KTP. Kamu tidak tahu adab penempatan. Seperti itu. Waduh, parah kamu ini, Dek. Pemula banget kamu ini. Diingatin baik-baik tidak bisa. Waduh. Oh gitu. Jadi adab yang baik itu adalah ya, memaki, ya, menyalah-nyalahkan sesama muslim di depan orang kafir gitu. Itu ada adab yang baik. Dapat ilmu dari mana sampean? Dalil tentang pelarangan anak kecil untuk menyampaikan kebenaran aja kamu nggak bisa tunjukkan. Terus sekarang kamu mengakui dirimu lebih hebat gitu. Oh, karena kamu sudah bersyahadat gitu. Karena kau sudah bersumpah demi nama Allah gitu. Jadi kau merasa dirimu lebih hebat gitu. Lantas kemudian dengan seperti itu kau bisa menyembunyikan identitasmu gitu. Oh, nggak bisa gitu dong. Ya, selama kamu tidak bisa menunjukkan pelarangan terhadap anak kecil untuk menyampaikan kebenaran, maka selama itu juga kamu berada pada barisan orang-orang kafir. Ngerti? Ini grup orang kafir loh. Dan kamu berada pada posisi mereka. Kalau kamu muslim, maka tentu itu tidak kamu lakukan. Jadi tidak perlulah kamu itu menyusup, tidak perlu kamu berpura-pura. Tunjukkan pakaianmu yang sebenarnya. Ya, hadapi saya, kita dialog. Jangan kau berpura-pura menjadi seorang muslim. Berdirilah di jalanmu. Jangan kau mengaku dirimu itu tidak berseberangan dengan umat Islam. Tapi kamu menikam dari belakang. Ya, itu tidak seperti itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau kau memang benar muslim, apakah pantas kamu berdiri di barisan orang-orang kafir? Di tengah-tengah kami orang muslim itu sedang memperjuangkan kalimat la ilaha illallah. Perlu kamu paham, anak itu adalah anak didik kami. Kami yang mengajarkan dia menjadi seorang penginjil. Ngerti kamu? Kamu itu bukan muslim, kamu itu Islam KTP, kamu itu suka menghujat seenak mulutmu sendiri. Kamu itu bukan muslim. Tidak ada muslim memperbolehkan begitu menghujat ular beludak itu. Ular beludak itu buat pengikut Yesus yang mengimani penyalipan. Nah itu, bacalah Matius 23. Dibilangin gua ini muslim, lu kagak percaya. Bebal banget lu jadi orang. Jangan banyakin debat, jadi bebal. Beneran ini. Yang kamu maksud pengikut Yesus itu penyembah Yesus, kucluk. Oh jadi begitu ya, nadamu kepada saya muslim begitu ya, pakai kucluk. Terus apa lagi? Menyala-nyala seperti di atas itu ya. Itu saya tidak membela Kristen loh, Matius 23. Justru di situ menunjukkan bahwa ular beludak itu pada mereka yang mengimani penyalipan, bukan saya. Mereka itu ya jelas sama Kristen toh.
Kamu ini kok bodoh banget sih. Sok-sokan jadi debater pula kamu ini. Waduh, parah kamu ini. Oh iya, ya masih mending orang-orang kafir daripada orang munafik. Ngerti kamu? Orang munafik itu lebih parah daripada orang kafir. Kalau kafir itu nyata mereka kafir. Nah, munafik itu sama dengan kafir yang nyamar menjadi muslim. Itu munafik namanya. Maka dia disebut sebagai kucluk. Seperti kamu ini kucluk. Kamu melarang anak kecil menyampaikan kebenaran. Ya kan? Demi untuk nyerang debater muslim. Ya kan? Lantas kemudian saya minta dalilnya mana? Dalilnya dari Quran dan hadits. Kamu gak mampu menunjukkan. Artinya kamu membuat hukum sendiri. Seakan-akan Islam itu belum lengkap ilmunya, belum lengkap hukumnya, sehingga kamu tambahkan. Ya, jadi kamu perlu banyak belajar lagi. Kalau kamu mau nyamar jadi muslim, kamu harus total. Jangan sampai kelihatan panunya. Gitu loh. Kamu katakan, ular beludak itu adalah pengikut Yesus yang percaya penyaliban. Mana ada pengikut Yesus percaya penyaliban? Kamu harus bedakan, belajar lagi kamu. Pengikut dengan penyembah Yesus itu beda. Kalau penyembah Yesus itu kamu. Kalau pengikut Yesus itu adalah orang-orang yang mengikuti ajaran Yesus dan mereka adalah muslim. Mustahil percaya penyaliban. Ya. Kalau pentuhan Yesus mungkin kayak kamu ini. Yang membela orang-orang kafir di depan orang-orang muslim. Lantas kamu mengaku muslim. Itu penyusup namanya. Itu namanya serigala berbulu landak. Ngerti? Gimana nggak bebal? Saya sudah mengaku Islam, sudah sumpah, sudah syahadat, kamu masih menyalak saja. Saya sudah minta baik-baik, kamu masih menyalak saja kamu. Nadamu seperti itu, tidak ada adabnya bahas kitab. Gimana ndak saya bilang bebal? Itu fakta kenyataannya. Sudahlah berhenti, jangan sosokan dakwah. Kamu ndak punya akhlak di sini. Ini makin rusak Quran di sini oleh orang-orang seperti kamu. Ndak punya adab kamu ini. Sebenarnya sederhana sekali kalau benar-benar Anda itu adalah seorang muslim. Cukup Anda menunjukkan dalil di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadits pelarangan terhadap anak-anak kecil untuk menyampaikan sebuah kebenaran. Kalau ada ya, dan Anda mampu tunjukkan, berarti Anda benar muslim. Tetapi kalau tidak, minimal Anda itu adalah munafikun. Gimana? Kan udah dibilang tadi berkali-kali, Bang. Dalilnya cari aja di Google, katanya. Sudah dibilangi taklif. Kamu pahami itu taklif? Ya tak ceritain lagi. Ini sering kali saya ceritakan di sini. Taklif itu yang sudah terkenai hukum, melaksanakan hukum syariat, otomatis sudah akil balik. Lah anak kecil itu belum akil balik, belum terkenai hukum syariat untuk melaksanakan hukum syariat, salah satunya syiar dakwah. Itu sudah tidak betul. Namanya gitu aja kamu tidak paham, soal bahas kitab. Udah diminta baik-baik, udah bersumpah juga, udah syahadat, kamu nggak percaya. Tadi di atas juga menyala. Waduh, kamu debater pemula Islam KTP kamu ini. Ya tunjukkan dalilnya. Tunjuk dalilnya. Kamu muslim kan? Berarti pijakanmu dalam mengucapkan sesuatu kaitannya dengan syariat harus berdalil. Nah saya minta dalilnya mana? Jangan-jangan kamu lulusan pesantren, tapi pesantren kilat. Tunjuk dalilnya kawan. Di atas sudah toh taklif toh. Masa segitu saja, segitu simpelnya satu kata taklif. Itu kamu googling ya. Jadi biar kamu ini paham dasar-dasar hukum, nggak sok-sokan dakwah seperti itu, bawa-bawa anak kecil seperti itu, diminta baik-baik nggak bisa, juga sumpah nggak kamu percaya, masih menyalak lagi. Waduh kamu ini Islam KTP, kamu ini parah, debater pemula kamu ini. Loh gimana sih? Sekarang Anda paham dasar hukum. Berbicara mengenai dasar hukum dan hukum Islam itu sendiri berarti dalil kan? Nah tunjuk dalil yang Anda pahami itu mana? Gitu loh. Tunjuk dalil supaya ketahuan bahwa Anda itu adalah seorang muslim. Ya menjadi seorang muslim itu memang indah. Menjadi seorang muslim itu memang benar. Dan itulah tujuan kita diciptakan di muka bumi ini, menjadi seorang muslim. Sampai-sampai seorang kafir pun ngaku-ngaku muslim. Saking indahnya, enaknya, nyamannya itu menjadi seorang muslim. Tapi untuk membuktikan Anda seorang muslim, tunjuk dalil pijakannya.
Rumusan apa yang Anda gunakan sehingga Anda mengatakan anak kecil itu belum balik tidak boleh ikut dalam menyampaikan sebuah kebenaran? Tunjuk dalilnya. Ya, silakan, saya tunggu. Oh alah, ini ternyata Pak Kusnadi, Umi. Dikira aku siapa, taunya Pak Kusnadi ya. Ngaku-ngaku jadi muslim, taunya Pak Kusnadi. Aku barusan tahu dia nyamar jadi muslim, Umi. Iya, gitu kan, kafir itu penipu karena gara-gara ditempelin meme dia ngaku muslim tapi tidak bisa menunjukkan dalil, baca 2 kalimat syahadah nggak benar. Iya, makanya itu aku udah curiga sama nih orang gitu loh. Kok dia muslim kok kayak mempermasalahkan dakwahnya si meme gitu loh. Taunya dia Kusnadi ya, si kafir itu ya. Bukan cuman mempermasalahkan dakwahnya si meme. Kita sebagai umat Islam sangat bangga dong ada anak kecil pintar gitu kan, sepintar meme lah. Ini malah kepanasan, kena tempeleng meme kepanasan. Yang dibelanya si Ferguson, si Helen dari tadi ngaku dia katanya dari Nahdlatul Ulama. Iya Umi, ini orang ini emang kafir gitu loh. Ini orang emang kafir. Masa iya orang dari Nahdlatul Ulama baca syahadat aja dia acak-acakan gitu loh. Ini kafir-kafir di sini udah malu ya. Ada yang disusupkan jadi muslim, ketahuan. Sebentar lagi juga kita pasti bakalan di-kick ini.